Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2265 sampai bab 2268. Kemudian, Ye Chong melambaikan tangannya dan mengeluarkan ledakan energi mengenai tubuh Nelia dan langsung memaksa Nelia mundur beberapa langkah. Namun, Ye Chong Kong tidak berniat menyakiti Nelia, jadi kekuatannya santai, dan Nelia tidak terluka. Setelah mundur beberapa langkah, dia mendapatkan kembali pijakannya. Nelia menatap Ye Chong dengan marah, tapi Ye Chong tidak memperhatikan Nelia. Ia sangat tertarik dengan pedang sebening batu delima yang ada di tangannya. Dia hendak mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati, tapi tanpa diduga, pedang itu menghilang dengan gesekan di tangannya. Ternyata pedangnya bisa berubah menjadi permata lagi sesuai keinginan Nelia, dan langsung dikembalikan ke gelangnya. Ye Chong tidak bisa tidak mengagumi, ini memang harta karun. Dan Nelia memutar pergelangan tangannya, dan permata hijau itu kembali ke tangannya. Kemudian, mengikuti kemauan Nelia, permata hijau itu kembali berubah menjadi lembing. Dia memegang lembing dan hendak menyerang Ye Chong lagi. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tunggu sebentar. Mengapa kamu menyerangku? Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu." Nelia mendengus, "Hah? Jangan mengira kamu berpakaian seperti aku, Siberia Timur. Aku tidak bisa mengenalimu dari penampilanmu. Kamu adalah orang jahat dari luar." Ye Chong berkata, "Saya dari luar, tapi saya bukan orang jahat. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu. Anda orang luar, berapa banyak hal buruk yang telah kamu lakukan dengan membunuh, membakar, dan menjara di padang rumput kami. Tunggu dan lihat saja. Ayahku pasti akan menghukummu dan membunuh kalian semua," kata Nelia. Karena Nelia memasuki hutan perawan lebih awal, dia tidak tahu tentang pertempuran di istana. "Ayahmu?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bukankah dia raja dengan pedang emas?" Nelia mendengus, "Ya. Apakah kamu sudah bertemu ayahku? Ayahmu memang sangat kuat. Dia seharusnya mengusir orang-orang jahat yang sebenarnya. Tapi aku tidak sama dengan orang-orang itu," kata Ye Chong. Nelia mengerutkan bibirnya, aneh rasanya mempercayaimu, tentu saja tidak ada di antara kalian yang orang baik." Kemudian, Nelia mau tidak mau mengangkat lembingnya dan melemparkannya ke Ye Chong. Hampir pada saat yang sama, dia menjentikkan pergelangan tangannya lagi, dan permata merah itu berubah menjadi pedang, yang ditangkap oleh tangan kirinya. Lalu dia mengikuti di belakang lembing dan bergegas menuju Ye Chong. Kebugaran fisik Nelia sangat baik dan kecepatannya sangat cepat. Saat Ye Chong menghindari lembing, Nelia sudah ada di sana, menebas Ye Chong dengan pedangnya. Ye Chong dengan mudah mengelak lagi. Lembing tadi telah melewati gelang dan kembali ke tangan Nelia lagi. Nelia menggunakan pedang dan lembing dengan sangat lancar di tangannya. Dalam sekejap, lampu merah dan bayangan hijau terbang secara acak di sekitar Nelia, dan dari waktu ke waktu, Nelia akan melemparkan dua jebakan ungu ke kaki Ye Chong. Jika bukan karena tubuh Dewa Naga Ye Chong, yang memberinya kecepatan melebihi levelnya, aku khawatir Ye Chong pun akan menderita di bawah tangan Nelia kali ini. Bagaimanapun, Ye Chong adalah Ye Chong. Meskipun gelang Nelia aneh, itu bukanlah lawan Ye Chong. Setelah lebih dari selusin putaran, senjata Nelia diambil oleh Ye Chong beberapa kali. Jika gelang Nelia tidak memiliki fungsi khusus, saya khawatir semua permata dari semua toko perhiasan di kota Hong Kong akan bertatahkan pada gelang Nelia, dan itu tidak akan cukup bagi Nelia. Menghadapi serangan Nelia, Ye Chong sama sekali tidak marah. Malah ia mendapati penampilan tertegun gadis Siberia Timur ini sangat menarik.
Saat Ye Chong Yu begitu tenang, Nelia marah. Nelia menghentakkan kakinya dengan marah dan melemparkan lembing itu lagi. Lampu hijau melesat ke arah Ye Chong. Kemudian, batu permata putih di gelang Nelia berubah menjadi belati. Nai Li Yao Zewan Dao He Bisou. Chong Siang Le Ye Chong Chi Kede Nai Li Ya. Jiu Siang Si Yi Zi Min Jie De Bao Zi. Erwan Dao He Bisou. Jiu Si Ta De Li Zao. Ta Siang Si Yao Bu Si Yi Ban. Chao Ze Ye Chong Meng De Chong Le Guo Lai Ye Chong King Song De Bo Kai Le Si Siang Zi Ji De Biao Kiang. Ran Ho Zi Jian Nai Li Ya Zeng Geren Yi Jing Dao Le Jin Chu. Er Ye Chong Tai Ki Yi Jiao. Ta Dao Bu Si Yao Shanghai Nai Li Ya. Zi Si Siang Yao Jiang Nai Li Ya Bizou Na Zi Nai Li Ya Sen Zi Yin Yu. Zuan Dao Le Yi Ge Ki Guai De Jiao Du. Nai Li Ya Ze Yi Zao. Si Chong Bao Zi De Sen Sang Sue Lai De Bo Do Ji Kiao. Si Fen De Si Yong Dang Ran. Ze Yi Zao Si Ta Zi Ji Zi Chuang De. Su Yi Ye Chong Bing Bu Zi Dao. Er Nai Li Ya De Sen Zi Gui Yi De Yi Kuan Su. Ben Lai Siang Ze Duo Guo Ye Chong De Ze Yi Jiao. Ran Ho Bian Kei Jin Zhang Ku Ziru. Jin Gong Ye Chong De Po Zan. Ke Si Ta Mei Siang Dao. Ye Chong De Su Du Si Zai Si Tai Kuai Le Jie Guo. Ye Chong De Ze Yi Jiao. Bu Pian Bu Yi De Ti Zong Le Nai Li Ya De Pi Gu. Zi Ting, Dong, De Yi Seng. Nai Li Ya Siang Pi Kiu Yi Yang. Bei Ti Chu Le San. Wu Mi Yuan Sing Hao Ye Chong Zi Si Siang Bi Tui Nai Li Ya. Mei Yu Si Yong Jin Kuan Li. Dan Bi Jing Ye Chong Si Da Cheng De Zong Si. Zi Jie Jiang Nai Li Ya Ti Le Yi Ge Go Chi Si Nai Li Ya Geng Si Jue Ze Pi Gu Pa Zai Le De Sang. Ta De Lian Sun Jian Jiu Hong Le Nai Li Ya Hai Si Ge Sao Bu Geng Si De Sao Nu. Chong Lai Mei Yunan Ren. Jiu Suan Ta De Fu Kin. Ye Mei Yu Da Guo Ta De Pi Gu. Mei Siang Dao Ze Ge Wai Lai Chou Hun Dan. Jing Ran Ti Zi Ji De Pi Gu. Hai Ba Zi Ji Ti Le Yi Ge Go Chi Si. Hai Ru Chi Si U Chi De Fang Si Pa Zai De Sang. Er Kie. Zuo Wei Dong Bo Li Ya De Nu Wang. Nai Li Ya He Si So Dao Guo Ze Zong Kuru. Siang Dao Ze Li. Nai Li Ya Li Ketiao Le Ki Lai. Sing Yan Yuan Deng. Ta Xiao Mai Sedepi Fu. Ye Tu Chu Le Hong Ran dia memelototi Ye Chong dan berteriak dengan suara manis. Kamu hooligan besar. Faktanya, Ye Chong tidak menyangka bahwa tendangannya sendiri hanya untuk memaksa Nelia mundur. Siapa sangka Nelia akan menggerakkan pantatnya sendirian. Dan itu sangat akurat, tepat di bawah kaki Ye Chong. Ye Chong tidak siap secara mental dan memukul bola dengan tidak memihak. Wajah Ye Chong memerah. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, "Kamu sangat lembut." "Aku tidak. Maksudku, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bersungguh-sungguh." Ketika Nelia mendengar ini, wajahnya berubah, bahkan lebih merah dan dia menghentakkan kakinya dengan marah. "Brengsek. Aku tidak bisa mengampunimu." Mengatakan itu, Nelia segera berlari ke dalam hutan, lalu berbelok di sudut hutan dan menghilang. Dia adalah putri hutan dan sangat lincah di hutan. Bahkan jika Ye Chong ingin mengejar ketinggalan, itu tidak akan mudah. Namun, Ye Chong tidak berniat mengejarnya. Ia melihat ke arah menghilangnya Nelia dan hanya tersenyum, mengira gadis kecil asal Siberia Timur ini cukup menarik. Kemudian, Ye Chong beristirahat di tempat sebentar dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Meskipun dia tidak tahu siapa Nelia ini, dia mungkin datang ke sini karena garis keturunan naga ungu. Namun, Ye Chong tidak khawatir. Lagi pula dia masih memiliki keunggulan dibandingkan Nelia. Hari sudah larut, dan separuh langit di Siberia Timur berwarna merah cerah seperti sisa darah. Di bawah bayang-bayang awan api, seluruh hutan purba tampak lebih sunyi. Saat ini, di persimpangan tiga arah di hutan perawan, ada 3 orang pemuda berdiri di sini. Itu adalah Gong Qianhe, Qi Hao dan Chen Hehuan. Di tangan Qi Hao, dia juga memegang kepala manusia, yaitu kepala Li Weixiong.
Li Weixiong juga menatap dengan mata terpaku pada kematian saat ini. Meskipun Li Weixiong ganas, dia terluka parah, dan salah satu tangannya patah. Oleh karena itu, pada akhirnya dia bukanlah tandingan dari 3 talenta muda yang bergabung. Pada akhirnya dia membenci Northwest dan mati dengan kebencian. Setelah kematiannya, kepalanya dipenggal oleh Qi Hao. Chen Hehuan menganggap tindakan berdarah Qi Hao sangat menarik. Pertama, Chen Hehuan tersenyum dan berkata, "2 kakak laki-laki, aku akan pergi dulu." Kemudian, dia melihat kepala Li Weixiong di tangan Qi Hao, dan berkata sambil tersenyum, "Li Sibo, ucapkan selamat tinggal." Dengan itu, Chen Hehuan berjalan menjauh dari pertigaan di sebelah kiri dengan senyuman di wajahnya. Qi Hao memandang kepala Li Weixiong di tangannya dan bertanya, "Saudara Gong, apakah kamu menginginkan kepala ini atau yang ini?" Gong Qianhe menggelengkan kepalanya dengan jijik. Mengapa dia menginginkan kepala? Siapa yang sesat itu? Qi Hao tahu apa yang dimaksud Qianhe dengan gedung putih dan tidak peduli. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan membawa barang ini." Dengan itu, Qi Hao berjalan menjauh dari pertigaan di sebelah kanan. Sekarang hanya Gong Qianhe yang tersisa, dan dia berjalan menuju pertigaan di tengah. Gong Qianhe menemukan anggota keluarganya setelah berjalan kurang dari 10 menit. Gong Qingjiang dan orang-orangnya menunggunya di sini. Ternyata semua ini sudah lama dibicarakan oleh ketiga keluarga dan merupakan rencana Tuan Zhuge dari keluarga Gong. Faktanya, pada malam dia menerima surat Li Weixiong. Zhuge menulis surat kepada 2 keluarga lainnya. Ketiga keluarga diam-diam bersatu untuk bersiap menghadapi Li Weixiong. Meskipun Li Weixiong meminta kerjasama dari 3 perusahaan, Gong Qingjiang dan lainnya memahami bahwa meskipun mereka membantu Li Weixiong mengalahkan Arthur II, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, mereka secara alami akan bekerja sama untuk membunuh Li Weixiong. Awalnya, jika Gong Qingjiang, Qi Toyota dan Chen Yuhe, ditambah Li Weixing, benar-benar dapat bergabung, mereka akan mampu mengalahkan Arthur II bahkan jika dia setengah dewa. Namun sejak awal, Gong Qingjiang dan yang lainnya sudah berencana untuk tidak membantu Li Weixiong. Dan dengan membiarkan Li Weixiong menjadi pemimpin nominal, mereka sebenarnya mendorong Li Weixiong ke jalan buntu. Ketika Li Weixiong dipenuhi dengan kegembiraan dan berpikir bahwa ketiga orang ini sudah takut dengan kekuatannya sendiri dan mematuhinya, dia memimpin mereka bertiga untuk menyerang Arthur II. Namun saat mereka benar-benar menghadapi Arthur II, 3 orang lainnya tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat Li Weixiong terjebak. Li Weixiong bukan tandingan Arthur II. Pada akhirnya ia terluka parah dan kehilangan lengannya. Sejauh ini semua adalah rencana Tuan Zhuge. Setelah itu, Tuan Zhuge hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa. Dia menyerahkan masalah selanjutnya kepada Gong Qianhe untuk ditangani, di satu sisi untuk menunjukkan niat baiknya, dan di sisi lain untuk menguji. Gong Qianhe secara alami juga tidak sederhana. Dia berharap meskipun Li Weixiong terluka, dia tidak akan melepaskannya. Jadi dia bersiap untuk menghilangkan akarnya dan membunuh Li Weixiong. Gong Qingjiang mengetahui betapa kuatnya Gong Qianhe dan telah mematuhi nasihatnya, jadi dia langsung mengikuti pengaturan Gong Qianhe. Gong Qianhe menghubungi Qi Hao dan Chen Hehuan, dan mereka bertiga pergi untuk mencegat Li Weixiong. Chen Hehuan suka ikut bersenang-senang, kejam dan kejam. Namun, keluarga Qi dan Li Weixiong masih memiliki dendam, jadi Qi Hao akan dengan senang hati membunuh mereka semua. Li Weixiong tidak pernah menyangka akan mati di tangan ketiga juniornya ini. Dia enggan, tapi sudah terlambat. Pada titik ini, keluarga Kutang Li, peringkat ke-6 dari 36 keluarga tersembunyi dalam daftar Tiangang, dihancurkan. Keluarga Istana Yandang, peringkat ke-7, secara alami bergerak maju secara berurutan,
dan keluarga Qi serta keluarga Chen juga mendapat manfaat satu sama lain. Sekarang, sejak Li Weixiong meninggal, aliansi tiga keluarga lainnya secara alami tidak ada lagi. Menurut rencana Gong Qianhe, ketiga keluarga tersebut masing-masing memilih jalan di pertigaan jalan dan memasuki hutan purba. Mulai sekarang, siapapun yang mendapatkan garis keturunan naga ungu akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Ketika Gong Qianhe kembali dan memberitahu Gong Qingjiang bahwa Li Weixiong telah meninggal, Gong Qingjiang sangat gembira. Haha, mulai sekarang, peringkat keluarga Gong kita akan berada di urutan ke-6 dalam daftar 36 Tiangang, kata Gong Qingjiang. Kemudian, Gong Qingjiang memandang Gong Qianhe. Saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa Anda dapat memimpin keluarga Gong kami ketiga besar dalam daftar Tiangang. Saya pikir lebih dari itu. Hahaha. Gong Qianhe tidak bangga ketika dihadapkan pada pujian Gong Qingjiang, hanya mengangguk sedikit. Kemudian, Gong Qingjiang bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya baru saja mengirim orang untuk menjelajahi daerah tersebut. Hutan purba ini seperti labirin. Jika kita ingin mencapai rawa, kita akan membuang banyak waktu. Kita tidak boleh membiarkannya keluarga Qi dan keluarga Chen mendapatkan garis keturunan naga ungu terlebih dahulu. Gong Qianhe tetap diam. Saat ini, Gong Qingjiang berkata dengan cepat, Qianhe, kamu kenal saya, semua yang saya lakukan adalah untuk keluarga Gong. Dan kamu akan menjadi pendukung sebenarnya keluarga Gong di masa depan. Jadi saya melakukan segalanya untuk kamu. Kamu harus melakukannya bekerja keras kali ini. Dia mengucapkan kata pendukung dengan sangat serius. Untuk beberapa alasan, Gong Qianhe tidak bisa menjadi kepala keluarga Gong. Jadi Gong Qingjiang mengatakan ini. Dia ingin menekankan bahwa meskipun dia tidak bisa menjadi kepala keluarga, keluarga Gong akan tetap menjadi milik Gong Qianhe di masa depan. Meskipun Gong Qingjiang berkata dengan sangat baik, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang garis keturunan naga ungu. Jika dia mendapatkan garis keturunan naga ungu di masa depan, apakah Gong Qingjiang akan menggunakannya untuk Gong Qianhe, atau untuk dirinya sendiri? Jelas sekali bahwa Gong Qingjiang hanya melukis kue untuk Gong Qianhe. Menghadapi manfaat yang sangat besar ini, nampaknya terdapat beberapa kesenjangan antara ayah dan anak. Dan Gong Qianhe sangat pintar, dia secara alami memahami hal ini. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya bersenandung. Kemudian, Gong Qianhe berkata, ayo kembali. Mendengar ini, Gong Qingjiang tercengang, apa, kembali, mengapa? Selama huru-hara sebelumnya, saya mengambil kesempatan untuk menangkap beberapa penduduk setempat. Setelah bertanya, ketiga pertigaan ini semuanya jalan buntu, kata Gong Qianhe. Meski hutan perawan termasuk hutan terlarang, namun karena relatif berbahaya dan tidak bisa dikunjungi orang biasa. Dan tentunya ada beberapa orang pemberani yang berani memasuki hutan perawan. Tapi hanya di pinggiran. Gong Qianhe melihat kesempatan ini dan memanfaatkan perkelahian tersebut untuk menangkap beberapa master dan menginterogasi mereka tentang hutan. Setelah penyiksaan, Gong Qianhe masih mendapat beberapa informasi berguna. Mereka masih berada di pinggiran hutan purba, dan ini adalah tempat yang pernah dikunjungi orang sebelumnya. Jadi Gong Qianhe masih tahu cara menuju ke sana. Jika Anda melangkah lebih dalam, tidak ada yang akan lewat. Namun mampu selangkah lebih maju dari keluarga lain di tahap periferal jelas sudah memberikan keuntungan yang cukup besar. Dan Gong Qianhe sengaja memilih persimpangan tiga arah yang salah ini. Tidak peduli yang mana yang dia pilih. Itu salah. Pada akhirnya, tidak ada jalan untuk pergi. Ketika dia mendengar ini, Gong Qingjiang sangat gembira di permukaan. Itu bagus. Jadi, dua orang bodoh dari keluarga Qi dan keluarga Chen tetap berada dalam kegelapan, meskipun Gong Qingjiang bahagia di permukaan, dia merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Karena tidak hanya Qi Toyota dan Chen Yuhei, tapi dia juga tidak diketahui.
Sungguh konyol mengingat ketika kami memilih pertigaan jalan, mereka bertiga masih membuat rencana. Setelah Gong Qianhe selesai berbicara, dia hanya mendengus dingin, lalu berbalik dan berjalan kembali. Sedikit makna melintas di mata Gong Qingjiang, dan dia segera mengikuti keluarga Gong. Di sisi lain hutan purba, Qi Hao membawa kepala Li Weixiong dan kembali ke keluarganya. Qi Toyota sudah lama menunggu di sini. Ketika dia melihat Qi Hao menggendong kepala Li Weixiong, dia tidak bisa menahan nafas lega. Dan ketika dia melihat mata bulat Li Weixiong dengan ekspresi mati di wajahnya, dia tertawa keras dan berkata, "Li Weixiong, aku tidak menyangka kamu ada di sini hari ini." Keluarga Qi berada di peringkat ke-10 di 36 tiangang daftar dan sering ditindas oleh keluarga Li. Terlebih lagi, keluarga Qi dan keluarga Li sedang berseteru. Saat itu Li Weixiong membunuh seorang majikan dari keluarga Qi, Qi Fengshan, saudara laki-laki Qi Fengtian. Qi Toyota selalu mengingat dendam ini. Ini juga alasan mengapa kepalanya diambil kembali oleh Qi Hao. Qi Hao melemparkan kepala Li Weixiong ke tanah, dan kepala itu berguling 2 kali dan mendarat di kaki Qi Toyota. Kedua matanya masih menatap dengan acuh tak acuh. Qi Toyota tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Li Weixiong, kamu juga punya hari ini." Kemudian, pertama-tama dia meludahi kepala Li Weixiong, lalu menendang kepala Li Weixiong ke selokan bau di sebelahnya seperti menendang sampah. "Ayo pergi," Qi Hao berkata, "hutan primitif ini seperti labirin. Sangat sulit untuk berjalan. Kita harus cepat dan jangan biarkan orang lain mengambil langkah pertama." Qi Hao selalu sedikit khawatir, "Saya masih merasa tidak ada cara untuk berjalan. Ini sangat sederhana, tetapi pria sialan itu Gong Qianhe sangat berbahaya. Akankah dia menipu kita lagi?" Qi Toyota menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin tidak, kita belum pernah ke sana hutan purba ini. Bagaimana dia bisa menipu kita? Satu jalan, dan saya memilih 3 pertigaan ini terlebih dahulu. Semuanya acak. Sekarang semuanya adil bagi kita. Itu tergantung siapa yang cukup beruntung untuk mencapai Everglades lebih dulu. Ini saatnya kita harus melakukannya, berjuang dulu." Dengan mengatakan itu, sekelompok orang dari keluarga Qi terjun ke kedalaman jalan bercabang. Pada saat ini, Chen Hehuan juga kembali ke sisi Chen Yuhe, dan dia memberitahu mereka tentang pembunuhan Li Weixiong. Setelah mendengar ini, Chen Yuhe juga sangat gembira. "Bagus sekali. Li Weixiong sudah mati, sangat bahagia. Namun, kita tidak bisa bahagia terlalu dini. Langkah selanjutnya adalah memikirkan cara mendapatkan garis keturunan naga ungu." Chen Hehuan He mendengus dingin, "Bukankah hanya keluarga Gong dan keluarga Qi, kita belum tentu lebih lambat dari mereka?" Chen Yuhe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, di hutan primitif ini, bukan hanya kita bertiga keluarga, di dalam, setidaknya ada 7 kekuatan." "Apa, ada 7 kekuatan?" Chen Hehuan langsung tercengang. Chen Yuhe mengangguk, meskipun tingkat kultivasi Chen Yuhe tidak sekuat Li Weixiong. Namun, keluarga Chen memiliki kemampuan khusus, yaitu kemampuan persepsi yang sangat istimewa, yang tampaknya merupakan bakat alami. Kemampuannya untuk memahami lingkungan sekitar telah melampaui level, beberapa kali lebih tinggi dari orang normal, dan bahkan dapat mencapai level Ye Chong. Oleh karena itu, di hutan primitif ini, dia merasakan Ye Chong, jalan hantu, kekuatan biksu besar Siberia Timur, dan Nelia. Keempat kekuatan ini, ditambah keluarga Gong, keluarga Qi dan keluarga Chen dari keluarga tersembunyi mereka, total 7 orang berkumpul di hutan purba. Tapi sekarang semua orang terjebak dalam labirin. Siapapun yang bisa melewati labirin terlebih dahulu dan menemukan rawa besar kemungkinan besar akan menjadi orang pertama yang mendapatkan darah naga ungu. Memikirkan hal ini, Chen Yuhe berkata, "Ayo cepat pergi." Kemudian, Chen Yuhe dan yang lainnya juga mulai bergegas menuju jalan mereka.
Malam berangsur-angsur menjadi lebih gelap, dan di hutan purba di bawah malam, segala jenis binatang buas yang mengintai di siang hari dan muncul di malam hari keluar. Tempat ini sekarang beberapa kali lebih berbahaya daripada siang hari, dan bahkan beberapa prajurit dengan budidaya lemah dengan mudah diserang dan dibunuh oleh beberapa binatang yang sangat ganas di sini. Saat keluarga Chen dan keluarga Qi masih berkeliaran di tepi hutan perawan, karena kecerdasan Gong Qianhe, keluarga Gong telah melewati pinggiran hutan primitif dan langsung menuju ke kedalaman hutan primitif. Bahkan Gong Qianhe tidak tahu bagaimana selanjutnya, jadi dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Secara kebetulan, ketika mereka sedang berjalan melalui hutan lebat di malam hari, mereka bertemu dengan para biksu besar dari Siberia Timur yang telah masuk ke sini sebelum mereka. Kedua kelompok itu bertemu langsung di hutan pada malam hari. Meski ada cahaya bulan di langit, namun hutannya sangat lebat sehingga cahaya bulan dari langit tidak bisa masuk sama sekali, dan seluruh hutan menjadi gelap. Mereka tidak memiliki mata Dewa Naga, jadi mereka hanya bisa merasakan keberadaan pihak lain, yaitu kekuatan yang tidak mereka ketahui. Pada saat ini, kedua pria dan kuda itu berhenti satu sama lain di hutan gelap, dengan jarak kurang dari 200 meter. Meski tak bisa saling melihat, namun mereka tetap bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Bagaimanapun, orang-orang yang muncul di sini semuanya adalah makhluk yang sangat kuat. Pada saat ini, Dom mendengus dingin, berdiri, dan membanting tongkat Zen berkepala naga besar di tangannya ke tanah. Di tanah, sepotong kerikil langsung beterbangan. Kemudian, semburan energi sejati mengeluarkan semua puing-puing. Kerikil itu ditembakkan seperti peluru satu persatu ke arah musuh di seberang dalam kegelapan. Saat ini, Gong Qingjiang dan Gong Qianhe berada di depan keluarga Gong, dan mereka berdua merasakan batu datang dari sisi lain. Gong Qianhe mendengus dingin, mendorong tangannya, dan penghalang Zeki muncul di depannya. Detik berikutnya, hanya terdengar serangkaian suara engah. Batu-batu ini menghantam penghalang Zeki, tetapi hanya mengguncang penghalang Zeki, tetapi tidak menghancurkan penghalang Zeki. Kemudian, batu-batu itu berjatuhan ke tanah satu demi satu. Dom merasa lawan harus menahan serangannya, dan hendak meningkatkan kekuatannya. Ketika menyerang lagi, Dalba di sebelahnya menepuk bahu Dom. Dom segera terdiam dan mundur selangkah, dan Dalba berjalan di depan Dom. Saat ini, Dalba mengambil sehelai daun dari dahan terdekat dan membuangnya. Dilihat dari postur ini, terlihat seperti cara Sang Buddha memegang bunga saat memberikan ceramah. Meski hanya sehelai daun, namun kekuatan yang dibawanya jauh lebih besar dari kekuatan batu tadi. Tampaknya melayang ke arah lawan dengan ringan, namun nyatanya mengandung kekuatan yang sangat tajam. Gong Qingjiang juga mengeluarkan suara dingin, dan kemudian, ketika dedaunan melayang di depannya, Gong Qingjiang mengulurkan dua jari, menjepitnya di udara, dan menjepit dedaunan dengan kuat. Daun yang membawa kekuatan besar itu terhenti tiba-tiba, mengeluarkan suara, bersenandung, dan bergetar terus-menerus. Meskipun Gong Qingjiang menjepit dedaunan, jari-jarinya gemetar dua kali sebelum dia stabil. Lalu dia melemparkan daun itu ke tanah. Pada saat ini, penganut Tao anjing gila menjilat bibirnya dan tersenyum, seolah hendak mengambil tindakan. Dan Dalba berkata, "Lupakan, ayo pergi. Lagi pula, kita berada di hutan purba sekarang dan belum menemukan rawa besar. Mereka semua pergi ke sana untuk mendapatkan garis keturunan naga ungu di rawa besar. Dan sekarang adalah bukan waktunya untuk pertempuran yang menentukan." Oleh karena itu, kedua belah pihak hanya ingin menguji satu sama lain hanya dengan menyentuh satu sama lain di hutan yang gelap. Ketika mereka menemukan bahwa lawannya sangat kuat dan bahkan jika mereka bertarung, kedua belah pihak akan kalah, jadi wajar saja mereka tidak ingin bertarung. Jadi, Dalba memimpin semua orang dan berjalan ke arah kanan.
Laki-laki dan kuda Gong Qingjiang dan Gong Qianhe berjalan ke arah kiri. Padahal, perjalanan awal kedua belah pihak terus melaju. Dengan kata lain, jalur yang akan diambil oleh para biksu besar di Siberia Timur adalah jalur asal keluarga Gong. Rute yang direncanakan keluarga istana adalah rute yang diambil oleh para biksu besar dari Siberia Timur. Jika tidak, kedua belah pihak tidak akan saling berhadapan secara langsung. Dan sekarang, karena mereka tahu ada seseorang yang datang dari seberang, itu berarti jalan di depannya tidak bisa dilewati, jadi mereka tidak perlu terus berjalan ke depan, sehingga mereka tidak kesulitan. Oleh karena itu, para biksu besar dari Siberia Timur memilih ke arah kanan. Keluarga Gong memilih ke kiri. Kedua belah pihak berpisah lagi. Gong Qianhe dan yang lainnya sangat beruntung, dan jalan yang mereka pilih benar. Sekitar setengah jam kemudian, Gong Qianhe dan yang lainnya berjalan ke jalan yang sama dengan yang Ye Chong lalui sebelumnya. Dari sini, kami sangat dekat dengan rawa besar di Siberia Timur. Secara relatif, Dom dan Darba, yang berjalan ke arah berlawanan, tidak seberuntung itu. Para biksu besar dari Siberia Timur tidak berjalan lama sebelum mereka bertemu dengan sekelompok orang lain. Kali ini, mereka bertemu dengan keluarga Qi. Seperti terakhir kali, kedua belah pihak bertemu langsung, lalu sekedar menguji satu sama lain, namun pada akhirnya tidak ada yang mengambil tindakan. Kedua pihak pergi secara terpisah, dan keluarga Qi juga mendekati daerah rawa. Saat ini, Ye Chong telah melampaui Nelia dan berhasil mencapai tepi rawa. Nelia mengikuti dari belakang dan sudah memasuki rute yang benar. Dia segera bisa menemukan arah rawa besar. Keluarga Chen mengikuti dari belakang, dan ternyata mereka semakin dalam. Di belakang mereka adalah keluarga Qi dan keluarga Chen. Para hantu dan biksu besar dari Siberia Timur tertinggal. Namun mereka juga semakin dekat ke rawa besar. Setelah beberapa pencarian, semua orang menemukan arah yang benar dan menuju rawa besar. Saat ini, persaingan sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah Nelia melarikan diri, dia masih merasa sedih dan ingin membunuh bajingan Ye Chong. Namun, sekarang dia juga tahu bahwa yang paling penting adalah menemukan garis keturunan naga ungu dan melakukannya lebih cepat dari yang lain. Meskipun dia pergi lebih awal, seseorang telah menyusulnya sekarang, gangster kecil dari luar itu. Jika dia tidak mempercepat, lebih banyak orang mungkin akan menyusulnya. Nelia berpikir sendiri, jadi dia mempercepat langkahnya. Saat ini, jika kecepatannya paling cepat, itu tetaplah keluarga Gong. Keluarga Gong sudah menyusul Nelia di malam kedua. Nelia sudah merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Dia tidak menyangka seseorang akan menyusulnya lagi. Lalu, seperti sebelumnya, dia memasang banyak jebakan di jalan. Meski orang-orang yang dibawa oleh keluarga Gong semuanya ahli, namun tidak semuanya ahli papan atas seperti Gong Qingjiang dan Gong Qianhe. Setelah terjatuh ke dalam perangkap, banyak dari mereka yang terluka akibat kekuatan ledakan. Mereka tidak bergerak maju sampai Gong Qianhe mengambil tindakan dan menghancurkan semua jebakan. Kemudian, ketika mereka sampai di hutan lebat, Ratu prajurit wanita Nelia dari Siberia Timur mengambil tindakan. Nelia tiba-tiba mengambil tindakan dan menembakkan lembing hijau, langsung membunuh ahli dari keluarga Gong. Kemudian Nelia muncul dengan pedang di tangannya. Sebenarnya ada orang luar. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tanya Nelia sambil mengerutkan kening. Gong Qianhe tercengang. Dia tidak peduli siapa wanita aneh ini. Dia juga tidak peduli bahwa dia membunuh rakyatnya sendiri ketika dia muncul. Dia hanya peduli dengan apa yang baru saja dikatakan Nelia. Sebenarnya ada orang luar. Kalimat ini menunjukkan bahwa orang lain telah memasuki rawa sebelum mereka. Siapa dia? Gong Qianhe bertanya. Nelia tercengang. Apa? Saya belum bertanya siapa Anda, tetapi Anda bertanya tentang saya terlebih dahulu. Saya Ratu Prajurit Wanita Siberia Timur. Nelia,
Gong Qianhe cukup cemas. Siapa yang bertanya, siapa Anda? Aku bertanya padamu siapa orang luar yang datang lebih awal. Wajah Nelia memerah. Mereka semua orang jahat. Begitu juga kamu. Tapi berapa banyak dari kamu yang bisa masuk? Ye Chong hanyalah manusia, dan Nelia merasa wajar jika dia bisa menyelinap melewati istana dan memasuki hutan purba. Mungkin ayahnya tidak melihat orang jahat ini. Dan begitu banyak orang dari pihak lain yang benar-benar bisa masuk ke rawa. Hal ini membuat Nelia sedikit bingung. Tidakkah ayah menyadari ada begitu banyak orang? Itu tidak mungkin, begitu ayahnya melihat begitu banyak orang, dia pasti akan mencegat mereka. Tapi sekarang semua orang ini telah melewati istana dan sampai di hutan purba. Kecuali, Nelia tidak berani memikirkannya, kecuali ayahnya kalah. Itu tidak mungkin, di mata Nelia, ayahnya Arthur II benar-benar tak terkalahkan. Bagaimana kamu bisa masuk? Bukankah ayahku menghentikanmu? Tanya Nelia penuh semangat. Dia dibesarkan di padang rumput Siberia Timur, dia tidak berpengalaman di dunia dan tidak memiliki rencana, yang ditunjukkan dalam ekspresi apapun. Saat ini, Gong Qianhe mencibir, ayahmu, apakah dia Arthur II? Setelah diingatkan seperti itu, Gong Qingjiang juga bereaksi, tertawa, dan berkata, ternyata itu adalah Raja Arthur II dari Siberia Timur. Putri, jangan khawatir. Ayahmu baik-baik saja. Sebaliknya, ayahmu banyak membantu kami dan membantu kami membunuh musuh. Omong-omong, kami harus berterima kasih kepada ayahmu. Kemudian Gong Qingjiang dengan bangga menggunakan Arthur II, beritahu Nelia tentang kehancuran dari Li Weixiong. Gong Qianhe di sebelahnya menunjukkan ekspresi jijik. Setelah mendengarkan perkataan Gong Qingjiang, Nelia tiba-tiba menyadari dan berkata dalam hatinya, jadi itulah yang terjadi, dia mendengus. Kalian orang jahat. Tidak ada di antara kalian yang baik, bahkan jika kalian lulus ujian ayahku, aku tidak akan pernah menang. Jangan biarkan kamu sukses. Jangan pernah berpikir untuk mengambil langkah maju. Gong Qingjiang tertawa. Apa, gadis kecil? Kamu ingin menghentikanku? Bersambung.